Maha besar Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami panggil, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur, Tuhan masih memberikan kami kesempatan dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Kami dapat merasakan dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah bersama dengan Tuhan. Kami mau Tuhan semakin hari semakin mendekatkan diri kepadamu, karena kami menyadari waktu ini adalah waktu yang singkat. Biarkan roh kami selalu menyala-nyala akan Kau Tuhan. Biar pada waktunya perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu sungguh terbatas, tapi kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Tuhan, nyatakan apa yang Kau kehendaki melalui hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Dan kami jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, kami percaya Tuhan, kami akan memberikan hati kami yang terbaik untuk menerima firman-Mu. Dan firman-Mu yang kami dengar dapat masuk dalam hati kami, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Biarkan melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan ya. Saya sangat bersuka cita karena saudara masih mau menyempatkan ibadah di sini, ibadah kedua pada hari Minggu. Kiranya apa yang saudara kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Seperti biasa, saya selalu berkata, ayo kita sama-sama belajar ya. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih pintar, kita sama-sama belajar. Saudara belajar, saya pun juga belajar ya, supaya pada waktunya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kemarin saya membagikan firman Tuhan yang bertema jangan takut, Tuhan yang pegang kendali ya. Hari ini saya berjanji mau menyampaikan tema mengapa perang itu harus terjadi. Saudara, perlu saudara ketahui, saya sebagai gembala, saya akan berusaha memberikan renungan ya, hal-hal yang berkaitan dengan keadaan. Karena dunia ini semakin hari semakin mencekam. Saya tidak bisa berbicara yang enak-enak di telinga, saudara. Ya, saya akan terus membawa kita semua supaya bertumbuh dalam iman, sehingga pada waktunya kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita tahu mendengar banyak kabar tentang ketegangan di Timur Tengah, saudara ya. Dunia bergejolak saat-saat ini ya. Banyak konflik ya, perang antara Iran dan Israel semakin hari semakin parah, semakin besar. Bangsa melawan bangsa, negara melawan negara, dunia merasa tidak aman saat-saat ini. Ya. Bahkan kalau kita nyadari betul saat ini orang-orang percaya yang di sana, yang saat ini yang dilanda perang, dia tidak mungkin bisa beribadah dengan baik seperti kita hari ini, ya. Maka dari itu kita harus bersyukur pada Tuhan, ya. Ada orang yang bertanya, kalau Tuhan itu baik, mengapa perang itu harus terjadi? Betul enggak, saudara? Ya. Kalau terjadi perang dunia ketiga, otomatis kita anak-anak Tuhan tidak bisa beribadah dengan baik. Betul enggak, saudara? Tidak mungkin bisa kita beribadah dengan baik. Pertanyaan ini sangat manusiawi, saudara. Ya, karena setiap perang itu pasti meninggalkan air mata. Ya, pasti kehilangan, kehancuran, ketakutan terus setiap hari. Ya. Waktu zaman COVID, ketakutan itu ada dalam kehidupan kita. Waduh, pertama kali dengar awal ada COVID, kita santai. Oke lah 1, 2 orang, 3 orang.
lama tambah banyak. Bahkan saudara kita kena, kerabat kita kena, teman kita kena. Wah, semakin dekat, tetangga kita kena, semakin dekat. Lah, apakah kita mau menumbuhkan iman kita kalau kita sudah mengalami, saudara? Maka dari itu sebelum kita mengalami hal-hal seperti itu, kita harus siap siaga. Ya. Jika waktunya itu datang, walaupun kita tidak bisa kumpul ibadah, tapi iman kita sudah mengalir deras dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan mundur dalam Tuhan sampai akhir hidup kita. Maka dari itu kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Ya, perang itu akan berdampak buruk, saudara. Ya, anak kehilangan ayahnya, ya, ayah kehilangan anaknya, istri kehilangan suaminya, semua. Rumah akan hancur, ya, kota akan terbakar, terus macam-macam, saudara. Ya. Lalu orang itu berkata, di mana Tuhan ketika terjadi perang? Bukankah Tuhan itu baik? Kalau Tuhan baik kan tidak usah dijadikan perang. Kan enak hidup damai. Nah, ayo siang hari ini kita bahas sedikit, ya. Kita melihat dari kacamata Alkitab, mengapa perang itu harus terjadi. Ya, semua orang pasti tidak menginginkan, saudara. Ya betul tidak? Kan pasti semua orang tidak menginginkan, tapi mengapa kok itu harus terjadi? Ada berapa poin mengapa perang itu harus terjadi? Yang pertama, karena itu menggenapi firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu pasti terjadi, saudara. Kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa lepas, semua pasti terjadi. Ya. Tuhan Yesus sendiri menubuatkan akan ada perang. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan dunia akan selalu damai sampai akhir zaman, tidak, saudara. Ya. Justru Tuhan Yesus berkata di Matius 24 ayat 6 sampai 7 berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, perkataan Tuhan itu ya dan amin. Bukan hanya tentang berkat, bukan tentang mujizat. Ini salib buat kita, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Dia. Ya. Perhatikan kalimat, semuanya itu harus terjadi. Karena firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan. Dan Tuhan sudah merancangkan semua, menulis semua di dalam Alkitab. Ya. Artinya, perang bukan kejadian yang tiba-tiba terjadi. Ya. Perang itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab sebelum dunia ini ada. Ya. Tuhan Yesus tidak berkata di akhir zaman dunia akan semakin baik. Ya. Tuhan Yesus berkata dunia akan semakin kacau sebelum kedatangannya kembali ke dunia ini. Ini firman Tuhan, saudara. Nggak enak ya, nggak enak ya didengar di telinga ini ya. Tapi harus saya sampaikan. Harus saya sampaikan, enak nggak enak saya sampaikan. Sampai saya berunding dengan anak saya. Papa kalau beli firman jangan keras-keras, Pak. Nanti lari semua jemaatnya. Saya harus mengatakan ini. Saya tidak bisa mengatakan yang enak-enak. Karena ini harus tergenap dalam kehidupan kita. Ya. Poin kedua, mengapa perang itu harus terjadi? Ya, semua itu perang itu terjadi karena dosa manusia. Ya. Orang di akhir zaman ini yang jahat terus berbuat jahat. Ya. Ada di Wahyu 22 ayat 11 ya, tidak saya catat.
Orang jahat akan semakin jahat di akhir zaman ini. Tapi orang baik, dia akan terus berbuat baik. Orang baik akan semakin baik. Karena apa? Ini penampian daripada Tuhan. Akhir zaman ini Tuhan sediakan penampian. Tidak semua anak Tuhan, tidak semua orang percaya berkenan di hadapan Tuhan. Keras, saudara. Keras ini, maaf saudara ya. Harus saya katakan, ya. Saya mengatakan demikian juga saya mengoreksi saya loh, saudara. Saya juga harus berkenan di hadapan Tuhan, ya. Alasan utama perang bisa terjadi adalah dosa manusia, kejahatan manusia. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Perang bisa terjadi karena dari hati manusia. Betul enggak? Sudah enggak usah melebar ke perang. Ada pertengkaran aja berawal dari hati. Betul enggak? Kita bermusuhan misalkan, cekcok dengan orang, itu berawal dari hati. Ya. Perang lahir dari keserakahan, ambisi, kebencian, ingin menguasai. Negara satu ingin menguasai negara yang lain. Ya. Terus ada keserakahan dalam kehidupan manusia. Ya, kebencian terus ada. Keegoisan manusia, Saudara. Ya, ingin berkuasa, ingin terpandang, kepingin hebat. Itulah sifat manusia, Saudara. Siapa yang tidak mau, Saudara? Tapi ingat, firman Tuhan tidak mengajari demikian. Firman Tuhan mengajari kita untuk hidup kudus, supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Perang itu terjadi berawal dari keegoisan manusia. Kalau hati ini penuh dengan dosa, kejahatan, kepahitan, dunia ini pasti penuh masalah, penuh kacau. Di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah kita, kalau hati ini penuh dengan masalah, penuh dengan dosa, maka kehidupan kita tidak akan damai. Hidup kita pasti tengkar terus, saudara. Ya. Maka dari itu, ayo kita belajar menguasai ego kita, ya, supaya damai itu ada dalam kehidupan kita. Poin ketiga, mengapa perang itu harus terjadi? Karena perang mengingatkan kita, dunia ini tidak kekal. Ya, suatu kali kelak dunia ini akan hancur. Ya, bahkan firman Tuhan berkata pada akhir zaman, tidak ada satu batu bata pun bangunan yang dapat tidak jatuh ke bawah. Semua dilululantakkan. Dunia akan berlalu. Ya, kita pun akan berlalu. Sampai kapan kita hidup? Ya, suatu ketika HUB ini akan ganti pemimpin, ganti jemaat. Ya, kita tidak mungkin selamanya ada di sini. Maka dari itu mumpung masih ada kesempatan, kita gunakan dengan baik. Ya, saudara, kalau dunia ini selalu nyaman, hidup kita selalu nyaman, ya, maka manusia itu akan lupa dengan Tuhan. Betul enggak, saudara? Lupakan Tuhan, Tuhan nomor belakang. Semua sudah nyaman, ya. Tetapi kalau dunia ini mulai goncang, manusia berbondong-bondong mencari Tuhan. Ini loh sifat manusia, saudara. Maka dari itu firman Tuhan banyak mengingatkan kita. Apa fungsinya firman Tuhan, saudara? Pertama, mengajarkan. Ya. Kedua, menyatakan kesalahan. Ketiga, memperbaiki kelakuan. Keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Kalau tidak ada di dalam 4 kategori itu, saudara, apa yang dikatakan hamba Tuhan itu bukan dari Tuhan. Ya. Kita belajar, saudara, bagaimana kita anak-anak Tuhan. Walaupun dunia bergoncang, tapi kita harus tetap berkata, Engkaulah kekuatanku, Tuhanlah perlindunganku. Di Mazmur 46 ayat 2 dan 3 dikatakan,
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Ya. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut. Ya. Saudara, ketika dunia tenang, tidak ada apa-apa. Seringkali manusia meremehkan Tuhan. Seringkali menganggap ibadah itu tidak penting. Seakan-akan aku hebat. Aku ngerti firman Tuhan. Aku lulusan teologi. Oh, aku tidak perlu Tuhan. Karena aku punya uang banyak. Tetapi kalau dunia lagi kacau dan masalah besar ada di depan kita, semua orang berbondong-bondong cari Tuhan. Ya. Gereja akan penuh, rajin ibadah, saudara. Sungguhan ini akan terjadi. Ya. Nanti pada waktu gereja di mana-mana penuh itu berarti tandanya salah satu sudah dekat akhir zaman. Iya, iya. Nanti ya kalau gereja kita ini sampai full lah karuan itu masih mendekati akhir zaman. Karena itu firman Tuhan yang berkata demikian. Jadi enak sepi-sepi gini aja. Haleluya. Ketika perang terjadi, masalah besar sudah ada di mata kita. Banyak orang mulai menyadari manusia ini rapuh. Manusia ini lemah. Coba saudara nak makan 3 hari, langsung masuk rumah sakit, saudara. Coba, tidak makan, tidak minum 3 hari aja. Apa yang disombongkan dari manusia? Ya, orang bilang, aku ini olahragawan, tidak gampang sakit. Aku jaga makan. Aku ini uangku banyak, saya bisa berobat yang terbaik. Wah, tidak, saudara. Manusia ini rapuh. Maka di akhir zaman, ya, orang-orang nanti akan berbondong-bondong cari Tuhan. Karena tidak ada tempat yang aman bagi kita semua. Tidak ada tempat yang lebih aman. Ya. Poin keempat, mengapa perang itu harus terjadi? Nah, karena Tuhan ingin buktikan dunia ini dalam kendalinya. Ya, walaupun perang terjadi, masalah besar terjadi, percayalah, semua itu dalam kendali Tuhan, saudara. Ya, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan pasti diluputkan, saudara. Punya iman, saudara. Ya, apapun yang terjadi, Tuhan pegang kendali. Saudara. Maka dari itu, jangan dekat dengan pendeta, jangan dekat dengan gereja. Jangan dekat dengan sinode, dekat dengan Tuhan, saudara. Salah kaprah banyak orang-orang anak-anak Tuhan sekarang. Fokusnya bukan pada Tuhan, fokusnya pada sungkan, ya, fokusnya pada pendetanya, fokusnya pada gerejanya. Tidak, fokusnya hanya pada Tuhan. Karena Dia yang megang kendali kehidupan dunia ini, saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan, di Daniel 2 ayat 21 dikatakan, Dia, Tuhan, mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Artinya, Tuhan yang mengatur dunia, karena dunia ini adalah ciptaannya. Ya, kepala negara, presiden, raja itu dipilih semua seizin Tuhan, saudara. Seizin Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam dunia ini tanpa seizin Tuhan, saudara. Gereja Hope ini ada, itu seizin Tuhan. Walaupun Tuhan memberikan visi misi yang sedikit berbeda dengan yang lain, saya yakin dan percaya itu dari Tuhan. Dan saya sebagai yang menerima visi misi dari Tuhan, saya akan berusaha semaksimal saya bisa
menjalankan visi misi itu sampai akhir hidup saya. Walaupun saya menyadari saya terbatas, saya banyak kekurangan, tapi saya akan terus berjuang sampai akhir hidup saya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ada satu cerita ya. Ada seorang anak kecil melihat ibunya itu lagi menyulam, ya, benang siet. Dia lihatnya tapi dari bawah. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, kenapa kok kelihatannya benangnya ini kok kacau sekali? Kok semrawutan dari bawah?" Ya. Terus ibunya berkata dengan senyum, "Coba kamu sekarang lihat dari atas. Bagus apa tidak?" Ya. Terus anak itu berkata, "Wah, bagus ternyata. Gambar pemandangan yang bagus ya ibu." Ya. Saudara, seringkali kita ini melihat dunia ini dari bawah. Ya. Kita melihat perang takut. Ya, kita melihat kekacauan, penderitaan takut. Bimbang, gelisah, khawatir. Kita lihatnya dari bawah. Ya. Tetapi Tuhan lihatnya dari atas. Ya. Apa yang terlihat kacau bagi kita, Tuhan sedang menenun rencana yang indah buat kehidupan kita. Walaupun saat ini kehidupan kita lagi kacau, ingat, Tuhan yang di atas, Dia merancangkan sesuatu yang indah buat kehidupan kita. Ada amin? Percayalah saudara, kita tidak salah pilih. Kita benar, kita menjadi anak Tuhan. Itu adalah satu keputusan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Poin kelima, mengapa perang itu harus terjadi? Nah, mengingatkan kita saat ini kita hidup di akhir zaman. Ya. Di Matius 24 ayat 8 dikatakan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tadi yang pertama dulu perang, karena itu awal kita di akhir zaman. Perang adalah tanda bahwa dunia ini sedang bergerak menuju akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman sudah sangat-sangat banyak, saudara. Ya, mungkin saudara ya, mungkin ya. Kalau saya ibaratkan dari 1 sampai 100, kita tuh mungkin sudah di 95, saudara. Ya, tapi kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Katanya orang-orang mulai dulu akhir zaman. Nyatanya tidak kiamat-kiamat. Oke, ya karena tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas, waktu berjalan itu semakin hari semakin dekat dengan akhir zaman. Kita tidak tahu kapan itu akhir zaman, ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, saya berkata demikian bukan menakut-nakuti saudara, ya. Tujuan saya cuma mengingatkan kita semua untuk lebih berjaga-jaga dalam hidup ini. Saya juga demikian, bukan saya asal ngomong, saya juga berkata kepada diri saya sendiri, ya. Saya harus lebih berjaga-jaga. Khawatirnya di akhir zaman tidak katut saya. Mek khotbah-khotbah tok tapi tidak katut. Piye? Ya. Susah saya. Saya harus memastikan diri saya. Saya harus katut, saudara. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, sadarilah dunia ini sementara, ya. Hidup ini sangat singkat. Percayalah tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Siapa yang merindukan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya? Ya, tidak semua. Ya, karena pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya kita sudah diambil oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Kita harus merindukan hal itu, saudara. Tujuan kita ibadah ini menunggu kehadiran Tuhan, datangan Tuhan kedua kalinya. Baik secara pribadi maupun universal semua. Ada kisah nyata, saudara ya.
Ada tentara yang waktu itu perang di Perang Dunia Kedua, saudara ya. Bom, ya, ledakan-ledakan terjadi di mana-mana. Ya. Pada waktu itu temannya satu persatu mati karena perang. Dia dikabari anaknya meninggal, istrinya meninggal. Ya. Semua keluarganya meninggal. Tetapi pada waktu kekacauan hatinya itu, saudara, dia datang kepada Tuhan, dia berlutut. Dia berdoa, Tuhan, kalau Engkau selamatkan aku mau hidup untuk Engkau. Seorang prajurit bilang gitu. Singkat cerita, prajurit itu selamat, saudara. Dia tidak mati. Akhirnya dia jadi penginjil. Ya, dia berkata di setiap penginjilannya, perang itu menghancurkan banyak hal. Perang itu membuat air mata saya terus mengalir dengan deras. Tetapi perang itu juga membuat saya berjumpa dengan Tuhan. Seringkali Tuhan memakai keadaan sulit untuk menyadarkan kita, saudara. Keadaan-keadaan yang kurang baik, kurang enak itu loh, yang membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Membawa kita lebih kenal Tuhan. Maka dari itu mungkin saat ini saudara dalam proses, dalam masalah yang berat. Yakinlah, sebentar lagi saudara akan menemukan siapa Tuhan yang hebat. Ya. Tanpa hal itu saudara tidak akan bisa bertumbuh dalam iman. Perhatikan saudara ya, saat ini ya, kita tidak perlu memperhatikan tentang perang. Kapanpun kita bisa mati. Tidak perang pun bisa mati. Ya. Yang perlu kita perhatikan, apakah kita siap pada waktu kita kembali kepada Bapa. Itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Akhir zaman kita tidak ada yang tahu. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 1 tahun lagi, mungkin 1 bulan lagi. Bisa juga loh saudara, kita tidak tahu kapan. Tapi yang terpenting yang harus kita perhatikan, apakah kita siap di saat itu. Ya, saya berkata demikian ini bukan asal ngomong saudara. Ini suatu warning yang keras buat kita semua. Peringatan keras buat kita semua. Saya tidak menakut-nakuti. Itu semua akan terjadi. Akan terjadi, saudara. Tidak mungkin firman Tuhan ini tidak terjadi. Bisa-bisa belum terjadi kita sudah dipanggil pribadi dengan Tuhan. Bisa, saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Banyak tokoh-tokoh besar berkata perang dunia ketiga ini akan terjadi. Namun sekali lagi kita harus bertanya kepada diri kita, apakah kita siap bertemu dengan Tuhan? Di Amos 4 ayat 12 dikatakan, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Ini peringatan keras buat Israel. Pada waktu itu, wah, tak karu-karuan berhala, moral rusak di saat itu. Ya, perang ini mengingatkan kita, hidup ini tidak pasti. Hari ini kita ada, besok kita bisa dipanggil Tuhan. Karena itu Tuhan memanggil kita untuk bertobat dan hidup benar kembali kepada Tuhan. Ya. Ada ilustrasi sederhana, seorang ayah berkata kepada anaknya, anakku, hidup ini seperti uap yang baru saja kelihatan lalu lenyap. Ya, apa sih maksudnya papa? Terus papanya di kaca, dia nafas, kan keluar uapnya, terus sebentar hilang. Nah, ini loh, ayahnya bilang, hidup kita seperti ini. Ya, hari ini kita ada. Ibu Teresia, Ibu Livani, Ibu Ratna,
Ibu Sari, Bapak Kotik, Ibu Milkas, kita ada. Tapi ingat, semua sementara. Ya. Maka dari itu saya sebagai hamba Tuhan, saya harus menyampaikan firman Tuhan yang keras. Ya, supaya kita berhati-hati dalam hidup ini. Ya. Di Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya pribadi ngerintis di Hope ini sampai berapa lama? Ya untung anak saya cinta Tuhan. Ya. Kita enggak tahu sampai kapan. Ya. Saya berdoa supaya keturunan saya terus mengalami Tuhan, mau melayani Tuhan. Karena itu yang terindah dalam kehidupan ini. Perang mengingatkan kita, hidup ini sangat singkat. Ya. Saya pesan kepada gereja-gereja Tuhan yang menyaksikan rekaman video ini, ya, di tengah dunia yang kacau, Tuhan memanggil gereja untuk membawa orang lebih sungguh kepada Tuhan, ya. Dan gereja harus memberi contoh hidup dalam kebenaran, ya, menjadi tempat ibadah, jemaat bertumbuh di dalam iman. Gereja harus berfungsi memperkenalkan Kristus dan membawa pertumbuhan di dalam jemaat. Ya. Membawa orang lebih banyak datang kepada Tuhan. Ini warning buat gereja juga, saudara. Tapi tidak setiap hamba Tuhan peka. Seakan-akan ibadah, pelayanan ya begitu-begitu saja. Saya salut sama satu sinode menanggapi dengan langsung cepat tentang perang ini. Dia berpuasa 10 hari. Gak main-main, saudara. Dia langsung gercep. Tapi ada juga yang santai. Gak pengaruh apa-apa. Saya kagum dengan salah satu sinode. Ketumnya langsung bilang. Ketua umumnya langsung bilang. Mulai hari ini kita puasa 10 hari. Sampai sesuatu terjadi. Wow, itu pemimpin. Saudara. Haleluya. Pesan untuk jemaat, ya, kepada kita semua. Perang mungkin terjadi di dunia, tetapi jangan biarkan perang terjadi dalam hati kita. Ya, jangan hidup dalam kebencian. Ya, jangan hidup dalam kemunafikan. Di depan kelihatannya baik, tapi dalamnya menusuk. Jangan, saudara. Ya. Jangan iri hati. Ya, saya pesan sama Brian. Brian sudah nyatakan minggu lalu. Gereja itu tidak kompetisi. Gereja itu bergandengan tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya dimenangkan. Bukan masalah menang-menangan jumlah jemaat, hebat-hebatan, gedungnya bagus-bagusan, bukan. Ya. Ayo kita belajar, saudara. Jangan sampai kepahitan hati itu ada dalam hati kita. Karena dosa kecil di hati kita bisa menjadi perang besar dalam hidup kita. Iya. Bisa menghancurkan hidup kita. Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan damai. Ya, di Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Walaupun dunia kacau, hati orang yang dekat dengan Tuhan selalu tenang. Wow, itu tidak gampang, saudara. Ini perkataan ini saya nusuk saya sendiri. Ya, saya ulangi ya, walaupun dunia kacau, hati orang yang dekat dengan Tuhan selalu tetap tenang. Sudahkah saudara memiliki hati seperti itu?
Ayo kita belajar, saudara. Kalau dunia semakin kacau, janganlah menjauh daripada Tuhan. Ya. Justru kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Karena hanya Tuhanlah yang memberikan damai sejati bagi kita. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ayo, mumpung kita masih sehat, ya, masih bisa melakukan apapun, persiapkan diri kita. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebisa kita. Tuhan tidak nuntut sesuatu yang besar. Tuhan nuntut sebisa kita. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka pada waktunya kita berkenan kepada Tuhan. Saya undang WL pemain musik maju ke depan. Semoga firman Tuhan hari ini dapat sedikit memberikan pengertian yang baru buat kita. Ya, mungkin khotbah seperti ini jarang sekali kita terima. Tetapi sekali lagi saya berkata, saya harus mengatakannya. Ya, demi kebaikan kita semua, karena saya sebagai gembala mengasihi saudara semua. Haleluya. Segala puji, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang sangat baik. Kami merasakan hadirat-Mu deras, mengalir luar biasa siang hari ini Tuhan. Terima kasih atas nasihat-Mu. Terima kasih atas pencerahan-Mu, peneguhan-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Biarkan firman yang kami dengar tidak berlalu sia-sia Tuhan. Biarkan firman Tuhan ini menjadi koreksi buat kami semua. Memperkuat iman kami, supaya pada waktunya kami tetap kuat sampai akhir hidup kami Tuhan. Mampukan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, beri kami kemampuan, sertai kami Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia sampai akhir hidup kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kau berkati Indonesia, Kau lindungi Indonesia Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Mara bahaya, peperangan Kau jauhkan ya Tuhan. Biarkan Indonesia penuh dengan damai daripada-Mu Tuhan. Pemimpin-pemimpin negara kami Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Tuhan berikan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, supaya mereka dapat memimpin kami semua, supaya kami semua dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersatu hati sepakat berdoa untuk Bapak Rudi, Bapak daripada Ibu Magda, yang hari ini masuk rumah sakit Tuhan, karena gangguan dalam pencernaan Tuhan. Kami mengirim doa kami kepada Engkau. Kau jamah Bapak Rudi ini Tuhan. Kau sembuhkan Tuhan. Teristimewa Tuhan, Kau tunjukkan kemahakuasaan-Mu buat Bapak Rudi Tuhan. Supaya Bapak Rudi ini dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ini waktu-Mu berkarya buat keluarga Ibu Magda Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikanlah kesembuhan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Immanuel. Kiranya Tuhan tolong. Dalam kesetiaannya, Tuhan tahu isi hatinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu
juga Kau berikan buat Immanuel Tuhan. Kau sembuhkan Tuhan. Biarkan hidupnya selalu melayani Tuhan. Hidupnya selalu mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami juga berlaku buat Immanuel. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan Immanuel. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa berterima kasih atas kesembuhan yang terjadi buat Ibu Livani Tuhan. Begitu luar biasanya Engkau Tuhan. Dalam waktu yang singkat, Tuhan sudah sembuhkan total Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Ibu Livani dapat beraktivitas kembali dengan sempurna. Dengan tubuh yang sehat, dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati usahanya, berkati setiap apapun yang dikerjakan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada siang hari ini. WL, singer, musik, multimedia, konsumsi. Oh Tuhan, Engkau mengetahui hamba-Hamba-Mu mengasihi Tuhan. Mengasihi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang. Engkau pasti membalas semua yang dikerjakan Tuhan. Dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, baik jemaat yang hadir secara onsite maupun online Tuhan. Kami tidak tahu pergumulan kami masing-masing. Kami tidak tahu persoalan kami Tuhan. Mungkin saat ini ada yang hampir putus asa. Mungkin saat ini dalam kelelahan, capek. Tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu membalut hati mereka. Yang saat ini dalam kelemahan, kiranya Tuhan tolong. Yang kekurangan Tuhan berkati Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, jemaat-Mu yang ada ini semakin hari, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Berikan hati yang setia Tuhan. Berikan hati yang berkomitmen. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita saudara. Kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, janji yang Kau berikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.